Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Prameswari dengan NIM 200505520125 dari kelas A2 DLC. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai UAS dari mata kuliah Audit Manajemen dengan dosen pembimbing Pak Arif Himawan Dwi Nugroho. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang audit sumber daya manusia. Program kerja audit atau cukup disebut program audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus diikuti oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit. Berdasarkan tujuan dan tujuan audit telah ditetapkan. Program kerja audit ini memuat beberapa pertanyaan dan langkah kerja untuk memperoleh temuan audit sesuai dengan tahapan-tahapan audit. Pada bagian ini diuraikan program audit secara umum untuk keseluruhan proses SDM, mulai dari penerimaan karyawan sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Program kerja audit terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perolehan sumber daya manusia, yang kedua pengelolaan sumber daya manusia, dan yang ketiga pemutusan hubungan kerja. Yang pertama yaitu perolehan sumber daya manusia. Perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan SDM untuk menyelesaikan berbagai bidang tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Rencana SDM merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan, di mana rencana ini memastikan kebutuhan SDM untuk mengimplementasikan strategi pencapaian tujuan perusahaan dapat terpenuhi dalam kapasitas atau kuantitas dan kualifikasinya yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, perencanaan SDM harus secara maksimal mengadopsi berbagai perubahan lingkungan bisnis dan organisasi yang terjadi, sehingga dapat memenuhi tuntutan perubahan tersebut yang tertuang dalam rencana strategi perusahaan. Menjadikan SDM sebagai sumber kekuatan bersaing berarti menempatkan SDM sebagai kompetensi inti untuk mendapatkan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Menjadikan SDM sebagai kompetensi inti dapat dilakukan dengan menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang memiliki profesionalisme dan kemampuan khusus, membiayai pelatihan mereka, dan memberi kompensasi yang memadai agar dapat terus bersaing dengan organisasi lain. Berbagai program pemberdayaan memberikan ruang bagi keterlibatan SDM secara penuh dalam strategi pencapaian keberhasilan perusahaan harus dirancang secara tepat dalam perencanaan SDM ini. Tanggung jawab perencanaan SDM pada dasarnya terletak pada seluruh manajer yang membutuhkan SDM dan Departemen SDM sebagai koordinator yang menangani bidang SDM. Para manajer dapat menyediakan data yang berhubungan dengan kebutuhan SDM untuk dianalisis pada Departemen SDM, sehingga rencana SDM dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan SDM yang tepat pada saat diperlukan. Oleh karena itu, harus terjalin kemitraan antara para manajer dan Departemen SDM dalam perencanaan ini. Tahapan dalam proses perencanaan SDM
diawali dengan mempertimbangkan tujuan dan strategi perusahaan, tingginya intensitas persaingan, dan perubahan lingkungan bisnis untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan atau customer focus, berdampak pada perubahan strategi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Memaksimalkan nilai pelanggan atau customer value dapat dicapai melalui efisiensi pada seluruh operasi perusahaan tanpa mengorbankan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada kondisi ini, perusahaan harus menjamin operasinya bebas dari aktivitas yang tidak menambah nilai atau non-value add activity yang merupakan sumber pemborosan pada berbagai aspek. Menanggapi hal ini, analisis pekerjaan harus dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi pekerjaan dan kebutuhan SDM, serta di mana pekerjaan dilaksanakan. Hasil analisis pekerjaan ini adalah perusahaan memiliki uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja yang baru yang sesuai dengan strategi pencapaian tujuan perusahaan. Setelah perusahaan memiliki uraian, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja yang baru, penilaian terhadap kondisi SDM internal harus dilakukan. Tujuannya untuk menilai ketersediaan dan kemampuan SDM untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dalam operasional perusahaan. Penilaian ini akan memberikan informasi kepada perencanaan tentang yang pertama, pekerjaan yang ada saat ini. Kedua, berapa banyak SDM yang terlibat pada setiap tugas. Yang ketiga, seberapa pentingnya tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan. Keempat, pekerjaan mana yang membutuhkan penerapan strategi organisasi. Dan yang kelima, apa saja karakteristik dari pekerjaan yang diharapkan. Tahap berikutnya, setelah penilaian kondisi internal SDM dilakukan, adalah analisis lingkungan eksternal yang memengaruhi penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Ada beberapa faktor yang memengaruhi penawaran tenaga kerja yang harus diperhatikan dalam perencanaan SDM, yaitu yang pertama, ada pekerjaan yang ada saat ini. Yang kedua, berapa banyak SDM yang terlibat pada setiap tugas. Tiga, seberapa pentingnya tugas-tugas tersebut dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, pekerjaan mana yang membutuhkan penerapan strategi organisasi. Dan yang kelima, apa saja karakteristik dari pekerjaan yang diharapkan. Hal ini harus mendapat perhatian yang memadai agar proses penerimaan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan SDM perusahaan, baik kuantitas dan kualitasnya, serta tidak melanggar hukum atau peraturan yang berhubungan dengan penerimaan tenaga kerja ini. Ada beberapa sumber tenaga kerja sebagai alternatif dalam pencarian SDM, antara lain yaitu yang pertama, lembaga pelatihan tenaga kerja. Yang kedua, perguruan tinggi. Yang ketiga, bursa kerja. Dan yang keempat, lembaga-lembaga lain yang menyediakan atau mempersiapkan
tenaga kerja siap pakai. Penerimaan SDM harus mampu memilih sumber tenaga kerja yang paling efisien dalam mendapatkan kualifikasi tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan. Informasi yang diperoleh dari hasil penilaian lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal digunakan untuk meramal permintaan dan kebutuhan SDM sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Peramalan pada dasarnya adalah identifikasi kondisi masa depan. Peramalan pada dasarnya adalah identifikasi kondisi masa depan yang diharapkan berdasarkan informasi masa lalu dan yang terjadi saat ini. Hasil dari peramalan ini adalah kebutuhan SDM perusahaan di masa yang akan datang dan dari sumber yang mana kebutuhan tersebut dipenuhi. Beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui perencanaan SDM. Menunjukkan komitmen fungsi SDM dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan melalui yang pertama, penentuan kuantitas dan kualitas SDM yang akan mengisi semua informasi di dalam perusahaan. Menjamin tersedianya SDM saat ini dan yang akan datang, sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakan dan mempertanggungjawabkannya. Yang ketiga, yaitu menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pengelolaan SDM sehingga produktivitas kerja meningkat. Yang kelima, menghindari kekurangan atau kelebihan SDM. Yang keenam, memberikan pedoman bagi setiap program atau aktivitas SDM. Yang ketujuh, memberikan dasar untuk melakukan evaluasi terhadap karyawan. Manfaat dari perencanaan SDM meliputi yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal SDM yang sudah ada di perusahaan. Berikutnya yaitu meningkatkan efektivitas kerja. Ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Keempat, tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Dan yang kelima yaitu menyediakan dasar penyusunan program SDM bagi fungsi SDM. 2. Yaitu rekrutmen. Rekrutmen meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka, perusahaan dapat menyeleksi orang-orang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Kegiatan kunci dalam kegiatan rekrutmen adalah yang pertama, yaitu menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang pada setiap bidang. Jenis pekerjaan dan levelnya dalam perusahaan. Yang kedua, terus berupaya mendapatkan informasi tentang perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Yang ketiga, yaitu menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Selanjutnya yang keempat,
menyusun program rekrutmen yang terpadu berhubungan dengan aktivitas SDM yang lain dan dengan kerjasama antara manajer lini dan karyawan. Yang kelima, mendapatkan sejumlah atau pool calon karyawan yang berbobot dan memenuhi syarat. Yang keenam, mencatat jumlah dan kualitas pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. Yang ketujuh, melakukan tindak lanjut terhadap para karyawan, baik yang ditolak maupun yang diterima, untuk mengevaluasi efektivitas rekrutmen yang dilakukan. Beberapa sumber tenaga kerja di luar perusahaan, seperti lembaga pelatihan kerja, kursus-kursus, perguruan tinggi, departemen tenaga kerja, dan bursa kerja merupakan alternatif sumber tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan perusahaan dalam menarik calon karyawan. Rekrutmen juga harus memberikan kesempatan yang sama untuk setiap calon tenaga kerja untuk masuk ke dalam perusahaan atau tidak diskriminatif. Setiap pelaksanaan rekrutmen harus berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kualitas karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan atas kualitas SDM yang sesuai. Oleh karena itu, rekrutmen harus berpedoman pada analisis pekerjaan, deskripsi pekerjaan, dan juga spesifikasi pekerjaan. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga, harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal atau ekonomis. Yang keempat, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang rekrutmen. Yang kelima, fleksibilitas, dan yang terakhir, pertimbangan-pertimbangan hukum. 3. Seleksi dan penempatan. Seleksi adalah proses mendapatkan dan menggunakan informasi mengenai pelamar kerja untuk menentukan siapa yang seharusnya diterima menduduki posisi jangka pendek dan jangka panjang. Sementara penempatan berkaitan dengan pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dipegangnya. Seleksi dan penempatan bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada jabatan yang tepat. Ini berarti mengukur kesesuaian antara keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang dengan tuntutan pekerjaan dan juga kecocokan antara minat, kepribadian, serta kesempatan dan budaya yang terkait dengan perusahaan secara keseluruhan. Tujuan khusus seleksi. Yang pertama yaitu memungkinkan perusahaan menerapkan strategi bisnis khususnya yang telah ditetapkan. Yang kedua, memastikan bahwa investasi keuangan yang dilakukan pada karyawan atau SDM dapat kembali pada waktu tertentu. Yang ketiga, mengevaluasi, mempekerjakan, dan menempatkan pelamar pada jabatan yang sesuai dengan minat mereka. Yang keempat, yaitu memperlakukan pelamar secara adil atau tidak diskriminatif. Yang kelima, yaitu memperkecil kerugian yang mungkin terjadi
sebagai akibat dari kesalahan dalam menerima dan menempatkan karyawan. Yang keenam yaitu membantu memenuhi tujuan penerimaan karyawan dan jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua dari yang kita bahas yaitu pengelolaan sumber daya manusia. Audit atas pengelolaan SDM. Menjadikan SDM sebagai kekuatan bersaing membutuhkan keterlibatan involvement secara maksimal peran SDM dalam strategi keunggulan bersaing perusahaan. Pemberdayaan karyawan atau employee empowerment harus menjadi fokus dalam pengelolaan SDM. Pemberdayaan SDM pada dasarnya adalah memberikan kesempatan pada karyawan untuk mengambil keputusan dan memegang tanggung jawab yang lebih besar, baik secara pribadi maupun kelompok dalam mengelola pekerjaannya. Pola pikir pemberdayaan dalam pengelolaan SDM dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kontribusi SDM kepada perusahaan dan tercapainya keselarasan tujuan. Yang pertama, tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Pelatihan menekankan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saat ini. Sedangkan pengembangan SDM lebih menekankan pada peningkatan kinerja SDM di masa yang akan datang. Setiap perusahaan membutuhkan pelatihan bagi SDM-nya. Maka setiap perusahaan memiliki program pelatihan bagi karyawannya. Agar pelatihan dapat berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, maka diperlukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kebutuhan pelatihan sebelum program pelatihan tersebut ditetapkan. Identifikasi kebutuhan pelatihan dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu menentukan keterampilan apa yang dibutuhkan karyawan agar memiliki kinerja yang baik sesuai dengan yang dibutuhkan dalam strategi pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, melakukan penilaian secara periodik untuk mengidentifikasi topik yang tepat untuk pelatihan. Yang ketiga, melakukan proses identifikasi secara terus-menerus yang meliputi penilaian terhadap kursus atau pelatihan yang telah selesai dilaksanakan dan memberikan saran kepada unit bisnis dan manajer untuk pelaksanaan pelatihan berikutnya. Yang keempat, menentukan tolak ukur atau benchmarking pada industri yang sama terhadap pelatihan yang dilakukan dan keberhasilannya dalam meningkatkan kinerja karyawan. Suatu program pelatihan yang baik harus dapat meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelatihan dan pengembangan dapat memberikan manfaat baik kepada karyawan, perusahaan, dan hubungan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Adapun tujuan dari pelatihan dan pengembangan secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama,
meningkatkan kualitas input dan kualitas output, menurunkan biaya kegagalan produk. Yang ketiga, menurunkan pemborosan penggunaan sumber daya. Yang keempat, menurunkan kecelakaan kerja. Dan yang kelima, menurunkan perputaran karyawan, tingkat absensi, dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang keenam, mencegah timbulnya rasa antipati atau a priori karyawan. Sedangkan efektivitas dari program pelatihan dalam mencapai tujuannya dapat dilihat dari berbagai aspek. Antara lain, yang pertama yaitu validitas pelatihan. Apakah peserta memperoleh keahlian, pengetahuan, dan kemampuan selama mengikuti pelatihan? Yang kedua, transfer ilmu pengetahuan. Apakah keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang diperoleh selama pelatihan dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, validitas interorganisasional. Apakah kinerja kelompok yang mengikuti program pelatihan di perusahaan yang sama dapat dibandingkan dengan kinerja kelompok sebelumnya? Apakah suatu program pelatihan yang diterapkan pada suatu perusahaan juga berhasil di perusahaan yang lain? 2. Ada perencanaan dan pengembangan karir. Karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Karir merupakan pola dari pekerjaan dan sangat berhubungan dengan pengalaman, yaitu posisi, wewenang, keputusan, dan interpretasi subjektif atas pekerjaan dan aktivitas selama masa kerja individu. Tujuan karir adalah posisi di masa depan yang ingin dicapai oleh individu dalam pekerjaannya. Tujuan ini berperan sebagai tolak ukur sepanjang jenjang karir seseorang. Pengembangan karir seorang karyawan menunjukkan semakin meningkatnya kemampuan karyawan tersebut dalam memegang tugas, wewenang, dan juga tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaannya. Hasil suatu penelitian menyimpulkan bahwa kebutuhan karyawan dalam perencanaan dan pengembangan karir meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu persamaan karir atau career equity. Karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan untuk meningkatkan karir. Yang kedua, kepedulian atasan atau supervisory concern. Karyawan menginginkan dalam pengembangan karirnya ada peran aktif dari supervisor dan dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya. Yang ketiga, kesadaran akan adanya kesempatan atau awareness of opportunity. Karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir. Minat karyawan. Yang keempat, minat karyawan employee interest. Karyawan memiliki keinginan dan tingkat minat yang berbeda-beda dalam meningkatkan karirnya. Yang kelima, kepuasan karir atau career satisfaction. Tingkat kepuasan karir karyawan berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor, antara lain yaitu usia, kedudukan karyawan yang bersangkutan, dan lain-lain. Menanggapi hal ini, fungsi SDM harus fleksibel dan proaktif dalam perencanaan dan pengembangan karir karyawan. Karena hal ini akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas yang dapat mendorong peningkatan kepuasan karyawan dan tercapainya efektivitas perusahaan
salah satu indikator keberhasilan dari perencanaan dan pengembangan karir. Tujuan dasar dari program perencanaan dan pengembangan karir adalah untuk membantu karyawan menganalisis kemampuan dan minat dalam penyesuaian antara kebutuhan dan untuk tumbuh dan berkembang dengan kebutuhan perusahaan. Program perencanaan dan pengembangan karir harus memperhatikan 3 kepentingan pokok agar program ini dapat berjalan secara efektif. Ketiga hal tersebut adalah yang pertama, perencanaan dan pengembangan karir harus terintegrasi dengan perencanaan SDM. 2. Perencanaan dan pengembangan karir harus diikuti dengan evaluasi yang memadai. Yang ketiga, kebutuhan karyawan. Tanpa umpan balik karyawan, akan sulit mengetahui prestasi atau kekurangan atas pekerjaan yang dilakukannya. Di samping itu, umpan balik juga dapat menjadi informasi untuk yang pertama, yaitu meyakinkan karyawan bahwa mereka masih berharga dan akan dipertimbangkan untuk promosi di masa yang akan datang apabila memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. 2. Menjelaskan mengapa seorang karyawan tidak terpilih untuk menduduki jabatan baru atau jabatan tertentu. Yang ketiga, mengidentifikasi tindakan khusus yang sebaiknya dilakukan dalam rangka perencanaan dan pengembangan karir. Bagi karyawan, perencanaan dan pengembangan karir merupakan program yang sangat membantu dan aktualisasi diri dan pencapaian kepuasan kerja. Oleh karena itu, setiap karyawan berkepentingan terhadap program ini. 3. Yaitu tentang penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan pada dasarnya adalah menghubungkan kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar atau ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk tugas dan tanggung jawab tersebut. Hasil penilaian kinerja karyawan dapat mencerminkan sebagian dari kinerja perusahaan. Kegagalan produk yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal sebagian dapat mencerminkan kinerja karyawan di bagian produksi. Karena kegagalan produk, salah satunya dapat terjadi karena kurang cakapnya karyawan tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Penilaian kerja yang berorientasi masa depan memiliki beberapa tujuan penting, yaitu yang pertama, membantu tiap karyawan untuk semakin memahami tentang peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Yang kedua, membantu karyawan mengerti kekuatan dan kelemahannya dikaitkan dengan peran dan fungsinya di dalam perusahaan. Meningkatkan rasa kebersamaan antara masing-masing karyawan dan supervisor, sehingga tiap karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam memberikan kontribusinya kepada perusahaan. Keempat, membantu mempersiapkan karyawan untuk memegang pekerjaan pada jenjang yang lebih tinggi dengan cara terus-menerus meningkatkan perilaku dan kualitas bagi posisi yang lebih tinggi. Yang kelima, menyediakan data karyawan secara berkala untuk pengambilan keputusan di bidang SDM. Keempat, ada kompensasi dan balas jasa. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima karyawan
sebagai pengganti atau imbalan atas kontribusi yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi manajemen SDM yang berhubungan dengan semua jenis pemberian penghargaan individual atas jasa, keahlian, atau pekerjaan dan kesetiaan karyawan kepada bisnis perusahaan. Kompensasi dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu kompensasi finansial dan non-finansial. Secara umum, tujuan dari manajemen kompensasi adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Keadilan eksternal menjamin bahwa karyawan mendapatkan kompensasi secara adil sesuai dengan yang terjadi di pasar kerja. Sementara, tujuan dari pemberian upah dan gaji adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menjalin ikatan kerja yang formal antara perusahaan dan karyawan. Perusahaan harus membayar kepada karyawan atas kontribusi yang diberikannya kepada perusahaan dan karyawan harus memberikan kontribusinya kepada perusahaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mendapatkan pembayaran kompensasi tersebut. Kedua, yaitu mencapai kepuasan kerja karyawan. Dengan kompensasi yang diperoleh, karyawan bisa memenuhi kebutuhan fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, merekrut karyawan yang berkualitas. Dengan kompensasi yang memadai, perusahaan akan lebih mudah untuk menarik karyawan yang berkualitas untuk memajukan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Kompensasi yang memadai diterima karyawan akan mempermudah manajer memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang kelima, meningkatkan stabilitas karyawan. Kompensasi yang mencapai keadilan hak internal maupun eksternal konsisten dan kompetitif dapat menjamin stabilitas serta menurunkan perputaran dan absensi karyawan. Meningkatkan disiplin karyawan. Yang keenam, meningkatkan disiplin karyawan. Kompensasi yang memadai akan mendorong disiplin karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, karena mereka merasa bahwa perusahaan mampu memenuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun non-fisik. Yang ketujuh, yaitu mencegah masuknya pengaruh serikat pekerja ke dalam perusahaan. Dengan kompensasi yang memadai, karyawan tidak akan tertarik pada aktivitas serikat pekerja karena mereka merasa bahwa untuk mendapatkan kompensasi yang bisa memenuhi kebutuhannya tersebut, mereka harus berkonsentrasi pada pekerjaannya. Yang kedelapan, menghindari intervensi pemerintah. Dengan kompensasi yang memadai, tidak ada lagi keluhan karyawan dan tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi masalah upah dan gaji karyawan. Yang kelima, yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisiologis fisik dan psikologis karyawan yang diakibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang disediakan perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik secara signifikan dapat mencegah berbagai kecelakaan kerja atau penyakit tertentu pada karyawannya. Kondisi fisiologis fisik merupakan berbagai akibat dalam bentuk penyakit, cedera atau meninggal karena pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang kurang baik. Berbagai penyakit yang diderita karyawan bisa terjadi karena lingkungan kerja yang kurang mendukung, seperti sirkulasi udara yang tidak lancar, sanitasi yang tidak memadai, penerangan yang tidak mencukupi, atau kebisingan yang berlebihan, dan kondisi lingkungan kerja yang tidak menguntungkan lainnya. Berbagai kecelakaan kerja bisa terjadi karena kurangnya fasilitas atau instruksi keselamatan kerja yang seharusnya
tersedia pada setiap fasilitas kerja yang digunakan perusahaan. Selain akan menimbulkan biaya sosial yang tinggi, hal ini juga berakibat pada rendahnya produktivitas karyawan. Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja dapat berupa kecelakaan kerja, penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, kehidupan kerja yang berkualitas rendah, stres pekerjaan, dan juga kelelahan kerja. Program-program kesehatan dan keselamatan kerja dapat meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemantauan tingkat keselamatan dan kesehatan kerja. Pemantauan ini bertujuan untuk menilai efektivitas program keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan perusahaan dalam menekankan kecelakaan dan berbagai permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja lainnya. Untuk itu, perusahaan harus memiliki dokumentasi yang memadai tentang pelaksanaan program tersebut mengenai hal-hal berikut, yaitu yang pertama, tingkat insiden merupakan indeks keamanan industri yang menggambarkan jumlah kecelakaan dan penyakit dalam 1 tahun. Kedua, frekuensi insiden menggambarkan jumlah kecelakaan dan penyakit dalam setiap tahun setiap satuan jam kerja tertentu. Yang ketiga, tingkat emergensi menggambarkan jam kerja yang hilang sebagai akibat dari terjadinya kecelakaan dan penyakit pada karyawan. Yang keempat, pengendalian kecelakaan merupakan bentuk pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan berbagai penyakit yang terjadi karena lingkungan kerja yang tidak sehat. Yang kelima, ergonomis membuat pekerjaan menjadi lebih nyaman dan tidak melelahkan melalui penyesuaian kemampuan fisik dan fisiologis pekerja dengan lingkungan kerjanya. Yang keenam, divisi keselamatan kerja. Pemanfaatan divisi keselamatan kerja dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan akibat buruk lainnya. Yang ketujuh, yaitu pengubahan tingkah laku. Pengubahan tingkah laku dapat bekerja juga efektif dalam mencegah kecelakaan kerja. Seperti diketahui bahwa sebagian besar kecelakaan kerja terjadi karena kelalaian manusia atau human error. Yang kedelapan, mengurangi timbulnya penyakit. Penyakit akibat bekerja biasanya terjadi akibat lingkungan kerja yang kurang sehat. Lingkungan kerja yang kurang sehat meliputi sanitasi, sirkulasi udara, penerangan, kebisingan, dan pengelolaan limbah yang buruk. Dapat menyebabkan terjadinya berbagai penyakit bagi karyawan. Kesembilan, penyimpanan dokumen. Dokumen tentang pengaruh berbagai bahan kimia yang digunakan, jarak yang aman, pengaruh berbahaya bahan tersebut, dan penyakit yang bisa ditimbulkan dalam lingkungan kerja. Harus disimpan untuk memberikan informasi tentang ketaatan perusahaan dalam mengelola program keselamatan dan kesehatan kerjanya. Yang ke-10, memantau kontak langsung, mengendalikan kontak langsung karyawan dengan berbagai zat kimia dan bahan beracun lainnya. Sangat penting dalam program keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Untuk mengatasi ini, perusahaan dapat melakukan beberapa tindakan, misalnya pelatihan dan penyegaran maupun langkah berikut. A. Peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Memberikan kesempatan yang lebih besar pada karyawan dalam pengambilan keputusan, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan rencana yang dibuatnya dapat menjadi motivasi intrinsik dan penghargaan yang sangat berarti dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. B. Strategi manajemen stres abadi. Stres pribadi. Beberapa hal yang sangat bermanfaat dalam strategi manajemen stres karyawan secara pribadi antara lain manajemen waktu, pola makan yang sehat, olahraga teratur, serta ikut dalam kelompok sosial dan sebagainya. 3. Mengembangkan kebijakan kesehatan kerja.
Jika perusahaan semakin menyadari bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan secara terintegrasi dapat meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan secara keseluruhan, maka semakin tinggi kepedulian perusahaan terhadap program tersebut. Berbagai program keselamatan dan kesehatan kerja dikembangkan dan dikelola secara serius untuk mencegah terjadinya berbagai kecelakaan dan penyakit akibat buruknya lingkungan kerja. Perusahaan harus proaktif menangani permasalahan ini, bukan karena semata-mata demi memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Keempat, menciptakan program kebugaran. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Hal ini menjadi dasar dari semakin pedulinya perusahaan dalam menjaga kesehatan karyawannya, daripada harus menolong mereka setelah sakit. Oleh karena itu, semakin banyak klub-klub olahraga atau kebugaran dibentuk di perusahaan, mulai dari yang paling sederhana, yaitu biaya murah, sampai dengan yang paling kompleks atau memerlukan keterampilan dan biaya yang tinggi. Standar Occupational Safety and Health Act atau OSHA, yaitu Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Amerika Serikat, mensyaratkan adanya peralatan perlindungan kerja. 6. Kepuasan kerja karyawan. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan kegiatan individu, maka semakin tinggi pula kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, kepuasan kerja merupakan gambaran evaluasi seseorang atas perasaan sikapnya, senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Beberapa teori mengenai kepuasan kerja yang telah cukup dikenal antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori ketidakpuasan atau discrepancy theory. Teori ini mengukur kepuasan pekerja seseorang dengan menghitung selisih antara sesuatu yang seharusnya terjadi dengan kenyataan yang dirasakan karyawan. Discrepancy positif terjadi apabila yang diperoleh karyawan lebih besar atau tinggi daripada yang seharusnya, sehingga memberikan kepuasan yang lebih besar pada karyawan tersebut. Sedangkan discrepancy negatif jika terjadi sebaliknya. 2. Teori keadilan atau equity theory. Teori ini mengatakan bahwa kepuasan tergantung dari ada atau tidaknya keadilan di dalam bekerja. Berdasarkan teori ini, kepuasan dipengaruhi oleh input versus output. Karyawan akan selalu membandingkan rasio input-output dirinya dengan rasio input-output orang lain. 3. Yaitu teori dua faktor atau two-factor theory. Teori ini menganggap kepuasan kerja dan ketidakpuasan sebagai hal yang berbeda dan mengelompokkan karakteristik pekerjaan menjadi dua, yaitu satisfy atau motivator dan dissatisfied. Kelompok satisfied merupakan faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja, seperti pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, kesempatan berprestasi, kesempatan memperoleh penghargaan dan promosi. Kelompok dissatisfied merupakan kelompok-kelompok yang menjadi sumber ketidakpuasan seperti gaji atau upah, pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja, dan status. Faktor-faktor penyebab kepuasan kerja. Yang pertama yaitu tempat bekerja yang tepat, yang kedua pembayaran yang sesuai, organisasi dan manajemen, serta supervisi yang tepat dan juga pekerjaan yang tepat. Ketiga yang kita bahas yaitu pemutusan hubungan kerja. Audit atas pengurangan SDM. Perubahan lingkungan bisnis di mana perusahaan harus mampu beroperasi dengan sangat efisien, juga menuntut perusahaan untuk melakukan perubahan dalam organisasinya. Kemampuan yang sering terjadi adalah kebijakan untuk melakukan restrukturisasi yang memungkinkan hilangnya beberapa jabatan karena jabatan tersebut sudah tidak efektif lagi untuk dipertahankan dan fungsi-fungsinya bisa dilaksanakan oleh jabatan lain yang saat ini tetap dipertahankan. Sebagai akibat dari restrukturisasi ini,
Pengurangan tenaga kerja merupakan konsekuensi logis yang harus terjadi. Alasan perusahaan dapat melakukan PHK. Yang pertama yaitu tenaga kerja melakukan pelanggaran berat seperti penipuan, pencurian, membocorkan rahasia perusahaan, dan sebagainya. Setelah kesalahannya dapat dibuktikan. Tenaga kerja melakukan tindakan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Yang ketiga, tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja bersama setelah mendapatkan surat peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 kali berturut-turut. Tenaga kerja mengundurkan diri atau keluar secara sukarela. Yang kelima, terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan, dan tenaga kerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Yang keenam, terjadi perubahan status perusahaan, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima tenaga kerja untuk melanjutkan hubungan kerjanya. Ketujuh, perusahaan tutup karena mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau terjadi keadaan yang memaksa atau force majeure. Yang kedelapan, perusahaan tutup karena melakukan peningkatan efisiensi. Yang kesembilan, perusahaan pilot. 10, tenaga kerja memasuki masa pensiun. Dan yang ke-11, tenaga kerja mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut atau lebih tanpa keterangan tertulis dan telah dipanggil oleh perusahaan secara patut dan tertulis. Tindakan PHK yang dilakukan perusahaan akan membawa dampak finansial maupun non-finansial. Dampak finansial berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk membayar pesangon dari tenaga kerja yang di PHK, sedangkan dampak non-finansial lebih berhubungan dengan citra perusahaan di mata masyarakat atau pelanggannya. Walaupun tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja, mereka tetap ingin diperlakukan secara baik atau manusiawi. Di samping itu, dalam proses ini, perusahaan berkewajiban meminimalkan pengaruh buruk PHK pada tenaga kerja yang mengalami PHK tersebut. Terima kasih. Presentasi saya disudahi sampai di sini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Terima kasih.